Halo semuanya, jadi hari ini aku bakal nyeritain ke kalian tentang biografi aku. Sebenarnya perkenalkan, nama aku Risma Neviana Sahara. Aku lahir di Bandung tanggal 19 Agustus 2009. Sebenarnya nama aku tuh bukan Risma Neviana Sahara, tapi Risma Deviana Sahara. Tapi pas aku lahir, karena ada kesalahan penulisan dari dokternya, jadinya nama aku Risma Neviana Sahara. Terus aku tuh memiliki adik bernama Sayyidah Alfiana Faunia. Umur kita tuh bisa dibilang cukup terpaut angka yang jauh, yaitu 9 tahun. Terus sebenarnya itu harusnya aku memiliki kakak dua, tapi karena mama aku keguguran, akhirnya aku jadi anak pertama. Terus back to the topic, kita bakal ngebahas tentang aku sekolah di mana aja. Jadi pas pertama itu waktu PAUD aku sekolah di sekitaran rumah aja karena gak dibolehin jauh-jauh dulu sama orang tua aku. Aku di sekolah di PAUD Nusa Indah. Di situ ya kayak udah biasa aja, pulang jam, dulu tuh enak banget PAUD tuh pulang jam 10-an, berangkat jam 8-an, jadi cuma 2 jam sekolah. Terus TK-nya lumayan jauh tuh. TK-nya di Manggar Hilir, itu TK Al-Hoer. Nah di TK Al-Hoer itu aku diantar jemput sama ayah aku sama mama aku. Terus kalau pulangnya aku biasanya bareng om aku karena ayah sama mama aku udah kerja. Kalau jam segitu udah kerja. Terus waktu SD aku sekolah di yang SD-nya tuh basicnya tuh Islam. Jadi kita setiap hari harus menghafal Al-Quran, harus belajar hadis, tapi ilmu pengetahuannya pun tetap berjalan. Jadi kita lebih banyak gitu pelajarannya. Itu tuh anak umuran SD, tapi udah ada 12 mata pelajaran. Itu waktu SD ya. Terus habis itu aku waktu kelas 1 sampai kelas 3 tuh aku kayak anak normal biasanya aja, tidak ada bully, kayak udah baik-baik aja. Aku paling deket sama teman aku namanya Lara Setianingrum. Aku inget banget nama dia karena itu paling dekat banget sama aku di SD. Kalau sekarang sih udah gak tahu ya kabarnya di mana lagi. Tapi yang aku tahu adiknya Laras tuh sekolah juga di SMP Negeri 34 Bandung ini. Terus habis itu waktu kelas 4, masuk ke kelas 4 aku mulai dibully. Karena dibully, aku tuh jadi kepribadian yang penutup, pemalu, terus nilai aku juga berkurang atau menurun gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu kan habis itu kan corona tuh. Pas corona aku lumayan memperbaiki diri. Jadi waktu kita belajar di rumah atau BDR, di situ tuh aku juga sambil mengenali diri aku, belajar tentang diri aku, apa yang aku suka, terus motivasi aku belajar, terus kenapa harus sesuatu hal harus aku usahain. Dan itu tuh aku yang biasanya dulu lempeng-lempeng aja, pada saat itu tuh kayak aku langsung mikir kayak kenapa aku sekolah, kenapa kita harus berusaha buat sekolah, kenapa kita harus berusaha biar dapat nilai bagus. Itu mulai aku pikirin waktu kelas 4, karena waktu kelas 4 itu kan aku pubertas, jadi jati diri aku pun berubah, banyak hal yang berubah, pemikiran aku pun sangat berubah. Terus habis itu waktu kelas 6 tuh udah diperbolehkan untuk sekolah lagi, tapi masih menggunakan protokol kesehatan. Nah pada saat itu nilai aku tuh lumayan naik, bahkan yang tadinya aku pas kelas 4 itu dapat nilai ranking kedua terakhir di kelas, pas kelas 6 ini tuh aku bisa jadi nilai IPA terbaik di sekolah. Jadi secara perlahan, walaupun cuma di bagian IPA doang, tapi itu menurut aku sebagai titik terang aku biar bisa lebih usaha lagi, aku termotivasi lagi buat bisa bagus di nilai mata pelajaran yang lain. Terus pada saat itu pas aku dikasih tahu sama guru aku seneng banget karena yang biasanya aku gak bisa, bahkan aku sempet nilai MTK aku 48 di rapot, tapi akhirnya di IPA aku jadi paling bagus waktu kelas 6. Menurut aku itu titik terang ya, karena aku jadi termotivasi, jadi menggebu-gebu, aku pengen dapat nilai yang bagus lagi. Jadi mulai perlahan itu nilai aku membaik karena aku setiap hari belajar, setiap malam belajar, aku mengusahakan sekali. Terus aku jadi anak ambis lah gitu. Terus memasuki SMP
memasuki SMP aku gak tahu bakal SMP di mana, aku gak tahu bakal sekolah di mana, karena aku pun gak punya planning. Aku orangnya no target lah, orangnya kayak ya udah ngalir aja, gak punya target, gak punya keinginan gimana orang tua. Terus orang tua aku nyokolahin aku di SMP Negeri 34 Bandung. Nah, waktu kelas 7 karena sifat aku pemalu dari kelas SD. Waktu SD aku pemalu banget, terus aku berusaha banget memberanikan diri untuk nyalonin diri sebagai sekretaris. Menurut aku waktu aku menyalurkan diri sebagai sekretaris tuh itu tuh sebagai titik terang aku dalam hidup aku di SMP ini, karena kalau aku bandingin pas aku SD sama pas aku SMP tuh beda jauh banget. Terus habis itu aku menyalurkan diri jadi sekretaris, aku jadi aktif juga di kelas. Aku belajarnya makin giat karena aku ngelihat teman-teman lain juga sangat mengusahakan nilai. Aku ngelihat teman-teman aku sangat ambis untuk mendapatkan nilai yang bagus, jadi aku juga terbawa untuk ayo belajar terus sampai akhirnya semester 1 sampai semester 2 aku di kelas 7 ini dapat ranking 3 besar. Aku ranking ketiga. Nah dari situ kan dipecah lagi tuh, naik ke kelas 8 dipecah lagi kelasnya, teman-temannya pun beda lagi. Nah waktu kelas 8 itu menurut aku sangat berkesan banget, karena yang pertama aku terpilih Olimpiade Sains Nasional IPA, yang sebenarnya aku sangat tidak menyangka untuk bisa mendapatkan itu, karena melihat aku waktu SD aku sempat ranking 2 terakhir karena dibully, karena aku gak punya motivasi belajar juga. Ternyata pas SMP aku bisa bangkit, aku bisa masuk 3 besar, nilai IPA aku stabil, bisa OSN juga. Menurut aku itu pengalaman yang luar biasa. Terus selanjutnya di kelas 8 ini semester 1 sampai semester 2 aku mendapatkan ranking 1. Menurut aku itu pencapaian yang luar biasa, karena aku sangat melihat perubahan diri aku yang tadinya males jadi ada gairah untuk belajar. Terus habis itu ya udah kelas 9 aku masuk 9C. Terus habis itu di kelas 8 pokoknya seneng banget deh, kayak aku masuk Olimpiade Sains Nasional, terus aku jadi ranking 1. Aku sangat menghargai masa-masa remaja aku. Terus kayak di bawah semua ini ya, di dalam hal fokus aku dalam pendidikan ini tinggi banget, aku sangat memberikan diri aku di dunia pendidikan ini pun. Aku pun tidak lupa dengan tradisi, aku tidak lupa dengan tarian. Fun fact, aku dari kelas bukan dari kelas tapi dari umur 5 tahun ini tuh aku udah menari. Jadi keluarga aku dari ayah tuh memang seninya kental banget, jadi ya aku udah nari dari umur 5 tahun sampai sekarang pun aku masih nari. Jadi aku gak cuma mengandalkan nilai aku untuk menuju masa depan aku, tapi aku juga mengandalkan tarian agar aku bisa mendapatkan sertifikat dan lain-lain. Sekian biografi tentang aku. Semoga kalian ngerti ya apa yang aku ceritain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.